Sahabat dan daya, kita jumpa lagi. Kali ini kita membahas tentang ini ya, suatu kasus yang pada pasien itu giginya ada karang giginya tebal dan banyak. Usia pasien itu usianya 50 wanita, belum pernah buang karang gigi. Jadi di giginya itu bertumbuk karang gigi. Nah, seperti yang sudah ada di video sebelumnya ya, barusan sudah kita lihat bersama videonya. Nah, dalam video itu di bagian dalam gigi, bagian rahang bawahnya, bagian dalamnya itu banyak karang giginya menumpuk tebal. Nah, pasien ini tidak pernah buang karang gigi selama 50 tahun dengan alasan pernah mendengar informasi bahwa membuang karang gigi itu menyebabkan giginya goyang. Nah, sekarang benarkah itu? Nah, mari kita lihat videonya tadi ya. Nah, di video itu setelah dilakukan pembersihan, memang giginya sedikit goyang. Nggak sedikit ya, agak lumayan lah ya. Nah, di situ penyebab giginya goyang bukan karena buang karang gigi, tetapi memang giginya itu sudah mengalami kegoyangan sebelum dibersihkan. Dok, tapi waktu belum dibersihkan ini gigi saya nggak goyang kok, Dok. Nah, itu hanya anggapan, hanya perasaan, atau hanya ini aja semu saja bahwa itu tidak goyang. Jadi begini. Nah, ini misalnya gini. Nah, ini gigi kan. Nah, struktur gigi kita begini kan ya. Nah, ini gigi. Nah, di gigi itu kan ada di dalam tulang. Ada di dalam tulang dan di luarnya ada gusi. Di dalam gusi ada tulang. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan gigi bergoyang? Nah, seperti ini. Pada kasus yang gigi sehat seperti ini kan. Ini pada gigi sehat. Jadi ini gigi, ini ada gusi, ini ada tulang pelindungnya. Nah, yang membuat gigi itu tidak goyang karena di sekitar gigi ada tulang dan gusi yang sehat. Nah, kenapa kalau karang gigi menyebabkan gigi goyang? Jadi begini. Nah, ini misalnya gigi yang sehat. Karang gigi kan ada dua ya. Ada karang gigi subgingival, ada karang gigi supragingival. Jadi ini gusi yang sehat letaknya harusnya di sini. Nah, di sini ya. Jadi di atasnya leher gigi sedikit. Pada kasus gigi yang karang giginya tidak pernah dibuang, tertumpuklah karang gigi di sini. Kalau masih sedikit, karang gigi itu begini. Awalnya, mulanya begini. Tambah lama, tambah naik, nambah naik. Begitu juga yang di dalam gusinya itu karang giginya juga bertambah banyak. Nah, inilah yang disebut subgingival dan supragingival. Nah, jadi kalau karang gigi itu semuanya akan ada. Kalau sampai banyak ya. Nah, karang gigi yang di sini, yang di dalam gusi itu menyebabkan tulangnya ini, tulang alveolnya dia mengalami absorpsi. Segampangnya itu analoginya terserap oleh siapa? Oleh bakteri. Bakteri yang ada di karang gigi itulah yang menyebabkan tulang terabsorpsi. Jadi tulangnya menyusut, turun. Kemudian dengan turunnya tulang ini, gusinya pun ikut turun. Nah, kalau tulang dan gusi sudah turun, dia tidak akan bisa kembali lagi kecuali dengan operasi, dengan bedah. Nah, pada kasus tadi, kenapa giginya goyang? Awalnya tidak goyang katanya. Nah, karang gigi yang sudah banyak di sini, tulangnya terabsorpsi. Kenapa tidak goyang, Dok? Karena karang giginya sangat banyak, tebal. Seakan-akan giginya tidak goyang untuk sementara waktu. Tetapi kalau sudah dibersihkan, gigi kan akan berdiri dengan sendirinya, akan berdiri sendiri, tidak ada karang gigi yang menopang lagi. Sehingga setelah dibersihkan akan goyang. Jadi kalau gitu nggak usah dibersihkan ya, Dok. Tidak juga, itu keliru.
Kenapa harus tetap dibersihkan? Karena pada karang gigi ini tetap banyak bakterinya jika tidak dibersihkan. Nah, bakteri yang terus berkembang itu akan semakin memperparah turunnya gusi, akan semakin memperparah terabsorpsinya tulang, sehingga akan semakin menyebabkan giginya goyang. Apalagi sampai tulangnya hanya sepertiga panjangnya akar. Kadang-kadang gigi akan lepas dengan sendirinya. Penyebabnya karena terjadi keradangan pada jaringan penyanggahnya gigi. Giginya sehat, tapi jaringan penyanggahnya yang tidak sehat. Itu yang menyebabkan giginya goyang. Jadi kalau sudah terlanjur banyak, ya harus segera dibersihkan. Karena kalau tidak, ini akan memperparah kondisi kegoyangannya gigi. Karena keradangannya akan semakin parah. Nah, gimana dok caranya kalau sudah parah seperti itu? Ya, pertama kita lakukan scaling, membersihkan buang karang gigi, kemudian root planning. Jadi di perawatan sampai ke dalam sini dengan beberapa teknik. Nanti kalau sudah sehat jaringan penyanggahnya, baru bisa diagendakan untuk dilakukan pembedahan untuk ditambah tulang penyanggahnya, tulang alveolnya ditambah, dan gusinya dilakukan pembedahan untuk dikembalikan ke posisi semula. Jadi kalau tulangnya dikasih bone graft, kalau gusinya itu bisa dilakukan gingivoplasti seperti itu ya. Jadi yang pendapat bahwa karang gigi kalau sudah dibersihkan menyebabkan giginya goyang, itu keliru, itu mitos ya. Itu hanya pendapat yang salah yang beredar gitu ya. Jadi tetap harus dibersihkan. Berapa kali dok yang dianjurkan? Minimal setiap 6 bulan sekali kita harus kontrol ke dokter gigi. Karena setiap orang yang makan pasti akan tumbuh karang gigi. Tetapi kecepatannya, banyaknya karang gigi tergantung dari beberapa faktor dari tiap-tiap orang, tidak sama seperti itu ya. Jadi tetap harus rutin membersihkan karang gigi minimal 6 bulan sekali. Kecuali pada kasus-kasus yang pertumbuhan karang giginya cepat, itu bisa diagendakan lebih awal, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Karena itu kita dianjurkan 6 bulan sekali kontrol rutin ke dokter gigi. Karena setiap 6 bulan sekali berdasarkan penelitian itu sudah dianggap cukup waktunya untuk terjadi sesuatu masalah di dalam rongga mulut kita. Mari kita tetap jaga kebersihan gigi dan mulut kita. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari minimal ya. Sebisa mungkin sikat giginya setiap habis makan. Jika tidak memungkinkan minimal 2 kali. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur malam. Sikat giginya yang bersih dan teratur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.